Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Pada pagi hari ini kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan tentunya semangat untuk pembelajaran kita hari ini. Ya, jadi langsung saja. Hari ini itu kita belajar mengenai persamaan nilai mutlak linear suatu variabel. Jadi hari ini tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama, memahami konsep dasar nilai mutlak dan sifat-sifatnya. Yang kedua, memahami persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Dan yang ketiga, mampu menyelesaikan persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Oke, langsung saja kita masuk dalam materi yang pertama, yaitu konsep nilai mutlak. Mungkin bagi adik-adik semua belum pernah atau jarang mendengar yang namanya nilai mutlak. Jadi secara geometri, nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real. Dengan demikian, nilai mutlak pada suatu bilangan tidak akan bernilai negatif, melainkan bernilai positif saja. Jadi nilai mutlak itu disimbolkan seperti ini ya. Seperti ini. Oke, kita masuk saja langsung ke dalam contohnya. Oke, jadi yang pertama ini, yang ini ya, dibaca nilai mutlak X. Kemudian yang kedua dibaca nilai mutlak Z. Dan yang terakhir ini dibaca nilai mutlak Y. Oke, selanjutnya sekarang kita akan cari nilai dari nilai mutlak. Langsung saja kita masuk dalam contohnya. Contoh pertama itu nilai mutlak 5 sama dengan 5. Kenapa bisa 5? Jadi jarak dari 0 ke 5 itu adalah 5. Kakak kasih garis bilangan biar lebih mudah dipahami. Jadi dari titik 0 ke 5 itu jaraknya adalah 5. Lihat ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nilai mutlak 5 itu adalah 5. Kemudian contoh selanjutnya, nilai mutlak negatif 5 itu adalah 5. Jadi di sini jarak dari titik 0 ke titik negatif 5 itu adalah 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, selanjutnya nilai mutlak 3 itu sama dengan 3. Kemudian nilai mutlak negatif 2022 itu adalah 2022. Dan nilai mutlak 2019 itu adalah 2019. Oke, jadi kesimpulannya, hasil dari nilai mutlak selalu bernilai positif, tetapi bilangan yang ada dalam nilai mutlak bisa negatif, bisa juga positif. Oke, dari penjelasan konsep dasar tersebut, misalkan X bilangan real, nilai mutlak X dapat didefinisikan nilai mutlak X sama dengan X jika X lebih besar sama dengan 0 dikali negatif X jika X lebih kecil 0. Kita masuk dalam contohnya. Nilai mutlak 1/2 sama dengan 1/2 karena 1/2 itu lebih besar dari 0. Contoh yang keduanya itu nilai mutlak 10 sama dengan 10 karena 10 lebih besar dari 0. Kemudian contoh selanjutnya, nilai mutlak negatif 3 sama dengan negatif dikali negatif 3 sama dengan 3 karena negatif 3 lebih kecil dari 0. Kemudian selanjutnya, nilai mutlak 0 sama dengan 0 karena 0 itu sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita masuk dalam sifat-sifat nilai mutlak. Yang pertama kita akan membahas sifat yang pertama, nilai mutlak X tambah Y sama dengan nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y. Contohnya itu, nilai mutlak 5 ditambah 3 sama dengan nilai mutlak 8 sama dengan 8. Sama saja dengan nilai mutlak 5 ditambah nilai mutlak 3 sama dengan
5 ditambah 3 sama dengan 8. Dan selanjutnya kita membahas sifat yang kedua, yaitu nilai mutlak X dikurang Y sama dengan nilai mutlak X dikurang nilai mutlak Y. Contohnya, nilai mutlak 5 dikurang 3 sama dengan nilai mutlak 2 sama dengan 2. Sama saja dengan nilai mutlak 5 dikurang nilai mutlak 3 sama dengan 5 dikurang 3 sama dengan 2. Kemudian sifat selanjutnya, nilai mutlak X dikali Y sama dengan nilai mutlak Y X dikali nilai mutlak Y. Contohnya itu, nilai mutlak 5 dikali 3 sama dengan nilai mutlak 15 sama dengan 15. Sama saja dengan nilai mutlak 5 dikali nilai mutlak 3 sama dengan 5 dikali 3 sama dengan 15. Kemudian sifat selanjutnya, nilai mutlak X per Y sama dengan nilai mutlak X per nilai mutlak Y. Contohnya, nilai mutlak 12 per 6 sama dengan nilai mutlak 2 sama dengan 2. Sama saja dengan nilai mutlak 12 per nilai mutlak 6 sama dengan 12 per 6 sama dengan 2. Kemudian sifat selanjutnya, nilai mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Contohnya itu, nilai mutlak 3 sama dengan 3 sama juga dengan akar 3 kuadrat sama dengan 3. Oke, selanjutnya kita masuk di persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Jadi persamaan nilai mutlak linear satu variabel ini merupakan suatu persamaan nilai mutlak yang hanya menggunakan satu variabel, biasanya variabel X. Persamaan nilai mutlak satu variabel berbentuk nilai mutlak fx sama dengan c. Oke, jadi ada beberapa cara ya. Yang pertama itu cara definisi. Jadi cara definisinya seperti ini. Nilai mutlak fx sama dengan fx jika fx lebih besar sama dengan 0 dan dikali negatif fx jika fx lebih kecil dari 0. Yang kedua itu cara kuadrat. Jadi cara kuadrat di sini itu nilai mutlak fx sama dengan c, kedua ruas dikuadratkan menjadi fx kuadrat sama dengan c kuadrat. Oke, yang ketiga itu cara langsung. Jadi cara langsungnya itu nilai mutlak fx sama dengan c. Di sini konstantanya di plus minuskan, maka fx sama dengan plus minus c. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam contohnya. Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan nilai mutlak 2x dikurang 1 sama dengan 7. Cara penyelesaiannya yang pertama itu kita menggunakan cara definisi. 2. Nilai mutlak 2x kurang 1 sama dengan 2x kurang 1 sama dengan 7 jika 2x kurang 1 lebih besar sama dengan 0 dan dikali negatif 2x kurang 1 sama dengan 7 jika 2x kurang 1 lebih kecil dari 0. Ini persamaan pertama untuk x lebih besar sama dengan 1/2. 2x kurang 1 sama dengan 7. 2x kurang 1 tambah 1 sama dengan 7 tambah 1. Di sini kedua ruas itu ditambah dengan 1, jadi hasilnya 2x kurang 8. Kemudian di sini kedua ruasnya dibagi dengan 2, jadi hasilnya x sama dengan 4. Kemudian kita masuk ke persamaan yang kedua. Untuk x lebih kecil 1/2 negatif 2x kurang 1 sama dengan 7. Negatif 2x tambah 1 sama dengan 7. Kemudian negatif 2x tambah 1 kurang 1 sama dengan 7 kurang 1.
Di sini kedua ruas itu dikurang dengan 1, jadi negatif 2x sama dengan 6. Di sini kedua ruas dibagi dengan negatif 2, jadi x sama dengan negatif 3. Oke, yang kedua itu kita menggunakan cara kuadrat. Jadi nilai mutlak 2x kurang 1 sama dengan 7 menjadi 2x kurang 1 kuadrat sama dengan 7 kuadrat. Kemudian 2x kurang 1 kuadrat dikurang 7 kuadrat sama dengan 0. Di sini kedua ruas dikurang 7 kuadrat. Kemudian kita menggunakan rumus a kuadrat dikurang b kuadrat. Jadi kita anggap 2x kurang 1 adalah a dan 7 adalah b, menjadi 2x kurang 1 ditambah 7 dikali 2x kurang 1 dikurang 7 sama dengan 0. Kemudian jumlahkan yang sejenis. 2x tambah 6 dikali 2x kurang 8 sama dengan 0. Kemudian di sini hasilnya x sama dengan negatif 3 atau x sama dengan 4. Jadi nilai x yang memenuhi persamaan nilai mutlak tersebut adalah x sama dengan 4 dan x sama dengan negatif 3. Persamaan nilai mutlak satu variabel berbentuk nilai mutlak fx sama dengan gx dengan gx lebih besar sama dengan 0. Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan nilai mutlak x tambah 1 sama dengan 2x dikurang 3. Penyelesaiannya itu, yang pertama kita menggunakan cara definisi. Jadi di sini nilai mutlak x tambah 1 sama dengan 2x kurang 3. Jadi x tambah 1 sama dengan 2x dikurang 3. X dikurang 2x sama dengan negatif 3 dikurang 1. Jadi hasilnya itu negatif x sama dengan negatif 4. Kemudian x sama dengan 4. Oke. Nilai mutlak x tambah 1 sama dengan 2x kurang 3. Negatif x tambah 1 sama dengan 2x dikurang 3. Negatif x dikurang 1 sama dengan 2x kurang 3. Negatif x kurang 2x sama dengan negatif 3 tambah 1. Kemudian negatif 3x sama dengan negatif 2. Jadi hasilnya x sama dengan 2/3. Kemudian kita masuk yang cara yang kedua, yaitu cara kuadrat. Nilai mutlak x tambah 1 sama dengan 2x kurang 3. Jadi kita kuadratkan. Nilai mutlak x tambah 1 kuadrat sama dengan 2x kurang 3 kuadrat. X tambah 1 kuadrat sama dengan 4x kuadrat dikurang 12x tambah 9. X kuadrat ditambah 2x ditambah 1 sama dengan 4x kuadrat kurang 12x kuadrat ditambah 9. Selanjutnya negatif 3x kuadrat ditambah 14x ditambah 8 sama dengan 0. 3x kuadrat dikurang 14x ditambah 8 sama dengan 0. Kemudian x kurang 4 dikali 3x dikurang 2 sama dengan 0. Hasilnya x sama dengan 4 atau x sama dengan 2/3. Jadi nilai yang memenuhi dari persamaan tersebut adalah x sama dengan 4 dan x sama dengan 2/3. Sama halnya juga dengan persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx. Oke, selanjutnya kita masuk di kesimpulan. Jadi jika nilai mutlak ax tambah b sama dengan c lebih besar sama dengan 0, maka salah satu sifat berikut ini berlaku. Yang pertama itu nilai mutlak ax tambah b sama dengan c untuk x lebih besar sama dengan b per a. Yang kedua, negatif ax tambah b kurang c untuk x
lebih kecil B per A jika nilai mutlak AX tambah B sama dengan C C lebih kecil 0, maka tidak ada bilangan real yang memenuhi persamaan. Oke, untuk hari ini materi yang kakak bawakan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan jika ada yang ingin ditanyakan silakan. Sekian dan terima kasih.